kita lanjut dari kursusnya. Ini di pertemuan sebelumnya kita itu melakukan atau membuat implementasi sebuah aplikasi to-do list sederhana. Ini yang kemarin itu, terakhir pertemuan kemarin kita udah bisa melakukan penambahan data. Ini kita add, kemudian di sini udah nampil hasil inputan kita. Kemudian kita juga udah nambahkan button delete di sini ya. Button delete, kalau kita klik delete maka data itu terhapus. Oke. Coba kita tambahkan data. Oke. Dan kita back. Ini aplikasi kita untuk splash screen sederhana, kemudian ambil. Nah, datanya di sini kan masih hilang. Nah, dan pertemuan kali ini kita akan mau menyimpan datanya itu setelah kita tambahkan data itu tidak hilang ketika kita keluar dari aplikasi dan masuk lagi. Oke, tapi sebelum itu kita tambahkan satu fitur lagi di sini. Seperti ini kan namanya aplikasi kan to-do list, berarti kalau yang udah kita lakukan kita centangin atau kita beri tanda ya kan. Nah, kita kembali ke sini. Di sini kemarin kita fokus ke bagian home. Ya. Nah, di sini ada tombol delete ya. Ini bagian list to do, function list to do. Nah, di sini ada nah, ini kita tambahkan satu lagi tombol, mungkin tombol checklist gitu, atau enggak kayak biar simple kita buat aja. Nanti ketika datanya di sini kita klik di sini, klik datanya ini, nanti dia akan ada tanda garis itu ya, tanda garis, intinya menandai bahwa to list ini udah kita kerjakan. Nah, kita buat aja di sini tuh, ganti menggunakan Toshibal Opti. Nah, bawah sini juga kita ganti. Oke, ingat ya di bagian function list to do ya. Oke, kita nah di sini kalau kita perhatikan di sini udah bisa diklik ya. Nah, ini udah ada efek klik. Oke. Kita tambahkan di sini press. Kita oke. Ini kita panggil function, misalnya function finish misalnya. Nah, function finish ini kita kan belum buat, berarti kita buat dulu. Misalnya boleh di atas sini bisa, atau mau disamakan ya di bawah sini bisa biar agak rapi aja. Nah, kita beri function finish seperti ini. Nah, untuk sementara kita coba berikan alert aja dulu. Oke. Kita cek di sini. Nah, kita klik maka ambil alert ini. Nah, nanti kita maunya ini kita beri tanda coret lah di dalam teksnya. Oke. Yang pertama kita cek kode. Kita cari yang mana tadi, kita ada nih
Ini kita tambahkan dulu aja dulu. Nah di sini kita membutuhkan sebuah ID nanti ya, ID. Dan kalau ketika kita panggil di sini kan finish ID, berarti kita kirimkan juga ID-nya. Nah kita ambil dari value ID. Nah untuk ngeceknya ini kita komen dulu aja, kita komen dulu, kita alert lagi, kita mau ngecek apakah ID-nya itu udah terkirim ke alertnya. Coba kita tes lagi, kita klik. Nah ini ID-nya 1 ya. Oke. Sekarang kita lakukan konsepnya filter. Coba ini kita hapus saja. Ini aku ada kita buat sebuah function seperti ini, todos. Jadi kita panggil buat function namanya pakai const data, kemudian kita panggil state todosnya, this state todos. Nah kita lakukan mapping. Nah di sini kita ambil satu parameter yang return sebuah objek. Nah di sini kita lakukan pengecekan kan, objek ini kan isi dari value-nya. Nah di sini kan value. Jadi ini kita cocokkan ketika ID yang di dalam todos ini dia itu sama, maka datanya kita ambil lagi, kita masukkan ke sini, kemudian kita rubah. Nah rubah ini yang mana kita rubah? Kita belum melakukan checklist ya, kita kembali ke bagian ini. Nah kita defaultnya itu di dalam ketika kita nge-save itu defaultnya itu baru ada ID sama title ya kan. Nah kita tambahkan di sini checklist. Nah checklist ini kita beri nilai tipe data value pakai boolean, itu awalnya itu false. Nah oke. Kemudian di sini kita panggil objeknya, kemudian kita pilih checklist. Nah kita melakukan perubahan. Kita melakukan perubahan data checklist ini yang awalnya menjadi awalnya false, kita rubah dia ke sebalikannya, maka menjadi true nanti. Nah kemudian kita lakukan update ke data state yang di atas todosnya dengan cara ini, this state todos data seperti ini. Nah oke, kita lakukan ini, kita save dulu. Ini kita hapus dulu aja alertnya, dan kita coba cek di sini belum ada perubahan, memang belum ada kerasa ya kan. Nah karena kita belum melakukan pengupdate di bagian styling di list to do ini, misalnya kita di sini tambahkan aja di bagian sini. Coba kita bukan di sini ya, kita cari. Nah di sini aja nih, kita tambahkan style. Mungkin fontnya kita atur dulu aja ya, fontnya misalnya 15 mungkin. Kemudian colornya kita tambahkan atau kita ganti menjadi hitam. Nah coba kita cek lagi apakah kebesaran atau tidak. Oke, udah cukup. Nah kita tambahkan di sini namanya itu tag
Coba kita ini coba tag decoration color. Ini kita coba kasih warna merah. Tag decoration line, coba kita pilih, kita juga pula ini, kita coba dulu apa tampilannya. Nah ini akan garisnya di bawah, kita cari garisnya itu di tengah-tengah. Apa ya namanya, coba ini dan tuh. Nah ini udah ada ya garis tengah, cuman dia itu ini sepertinya kurang besar ya, mungkin kita kasih 15 mungkin ya, 18 coba, kebesaran kayaknya 18. Oke, 18 itu sepertinya kebesaran, berarti kita biarin aja seperti yang tadi ya. Nah ini kan udah ada. Nah kita ini kita ambil menggunakan value, kemudian cek kalau dia seperti ini sama dengan true, maka kita tambahkan ini. Tapi kalau dia selain true, maka kita beri none. Oke, kita cek. Nah kita klik. Nah ini udah ada ya, dan di sini tetap bisa kita hapus ini akan. Oke, itu udah bisa kita tambahkan. Dan kita lanjut, bagaimana data yang inputan ini bisa kita simpan ya. Kita menginstal library baru, namanya itu kita menggunakan namanya React Native Async Storage. Nah kita gunakan ini aja. Nah di sini ada cara penginstalannya. Kita masuk ke git ini ya, dokumentasi. Oke. Nah di sini udah ada. Nah kita copy ini aja, kita copy, kita install aja lewat terminal. Kita pastikan, kita enter, kita tunggu aja prosesnya ini. Nah ini udah kelihatan ya. Tadi salah screen ya, soalnya recordnya hanya screen VS Code ini aja. Nah di sini kita
gunain library dari React Navigation React Native Async Storage. Nah, teman-teman tinggal akses saja seperti ini. Kemudian kita copy ini dan kita buka terminal di sini. Kita klik, kita install. Oke. Kita tunggu proses instalasinya. Kita tunggu. Nah, selagi nunggu ini kita tambahkan atau import async storage-nya seperti ini. Nah, import async storage, dan di sini, atau teman-teman juga cek di bagian sini juga ada, di sini bagian klik ini use. Nah, di sini ada nih, tinggal di copy aja ya. Oke. Kemudian nanti ketika itu kan kita setiap kali kita melakukan update ataupun menyimpan data, nanti data to do list data yang ada di sini kita simpan ke dalam async storage. Nah, seperti itu. Nah, ini udah selesai. Kita reinstall aplikasi debugger kita ke Android. Oke. Nah, selagi ini menunggu selesai prosesnya, kita coba melakukan simpan datanya. Nah, simpan datanya seperti ini. Kalau di dokumentasinya simple sekali. Di sini ada, kita menggunakan set function set item, kemudian kita beri namanya itu nama key-nya. Nah, ini datanya disimpan. Oke. Ini udah aku ada siapkan. Oke, selagi ini nunggu, kita ke bagian function step. Nah, ke bagian function step. Nah, di sini ada perubahan update tentang tambahan kode. Kita membuat nama fungsinya, nama variabel itu step. Nah, kita samakan seperti ini. Kita to do titik 3, kemudian to this state to do. Nah, kemudian data inputnya ini yang ini, data input ini kita mengambil data sebelumnya, kemudian kita menambahkan datanya terbaru yang ini. Oke. Kemudian kita simpan datanya ini, nanti formatnya itu JSON string dia, ini kan array. Nah, ini karena di dalam async storage ini harus berupa string dia, karena kita itu, jadi kita menggunakan JSON string ini. Ini bawaan dari JavaScript-nya. Oke. Nah, ini udah selesai. Kita tak jalankan aja dulu star-nya. Oke. Nah, di sini intinya intinya di sini async storage.set item. Nah, ini
ini key yang kita gunakan, ini data yang kita simpan. Key ini berguna nanti ketika kita mau ngambil datanya, kita perlu mencantumkan key-nya ini. Nah di sini kan ada id, berarti di sini await kita tambahkan di sini asing juga. Nah ini menandakan bahwa semua kodenya dalam sini ini boleh berjalannya atau dijalankannya itu tidak harus berurutan. Bolehnya yang ini dulu jalankan atau ini dulu. Ini itu dari sistemnya yang memilih nanti, tergantung dengan apakah di sini ada error atau tidaknya. Kalau soalnya kalau ketika kita nggak namakan ini, ketika ada salah satu error di sini, maka kode di sini tidak dijalankan gitu. Oke, ini kita reload dulu di sini. Kita reload, kita cek kita tambahkan juga di sini satu untuk menampilkan layar HP handphone. Nah ini udah nampil, kita tes. Oke, udah tersimpan. Kalau kita close di sini masih belum bisa nampil datanya. Karena kenapa? Karena kita belum mengambil ulang datanya. Oke. Nah di sini ada perubahan. Kita rubah di sini. Di sini kan ID-nya itu dari state yang di atas kan. Nah jadi ini. Nah ini kita rubah. Kita menggunakan aja itu todos.length. Nah plus 1 seperti ini. Jadi yang ini nggak perlu kita gunakan lagi. Oke. Kemudian kita perlu mengecek, kita cek di browser. Nah ini kan storing, ini menyimpan datanya. Kemudian di sini ada reading data, kita mengambil datanya. Caranya itu sama kurang lebih seperti ini. Nah sensorid get item, kalau tadi kan set item. Nah ini kita cantumkan key nya kita. Oke. Nah kita kembali ke atas. Nah di sini kita tambahkan seperti ini. Kita membuat sebuah tricade. Ini kan sesuai dengan yang ada di sini, kita copy aja. Kemudian kita karena kita pakai await, kita di sini tambahkan juga asingnya. Oke. Nah di sini ada kita buat JSON value, kita todos. Nah todos ini sesuai ini ya, yang kita simpan di sini. Nah key-nya di sini. Oke. Kemudian karena kita kalau ini kasih logic, kalau variable ini ada isi, kemudian dia akan mengupdate data todos di state. Nah karena awalnya kita tadi menyimpannya itu string, jadi data itu bentuknya array tapi diawali dengan dan diakhiri kutip gitu. Nah, kita hilangkan kutip dan kutipnya itu di awal dan akhirnya menggunakan ini JSON false. Nah ini nanti dia akan kembali menjadi array, tipe data array. Oke, ini dikosongkan juga nggak apa-apa. Kita coba save, kita cek di sini. Nah ini udah ada datanya. Kita save, kemudian kita keluar. Oke, datanya udah ada. Dan kita tadi perlu menambahkan juga
yang bagian ini kan sini ada finish nih, kita perlu juga mensimpan updateannya jadi kita di sini tambahkan juga sini kita tambahkan ya. Di sini kita copy aja dua sini. Oke, ini kan save, berarti sini data kita sesuaikan. Oke, nah ini juga kita copy karena kita ada juga function to delete. Delete nya ini dia itu kemarin kita cantumkan di bagian sini. Nah di sini kan berarti kita tambahkan aja di bawah sini. Ini kita simpannya ini kan di dalam filter. Coba kita save langsung di sini dari filternya. Oke, ini, dan kita jangan lupa menambahkan ini. Oke, sama juga di bagian finishnya udah, sini udah. Oke, kita save. Di sini dia masih error, berarti kita nggak pakai ini kalau yang di dalam sini. Oke, kita coba delete. Oke, terhapus, kita close. Seharusnya tinggal datanya itu 2 ya. Oke, kemudian ini kita tandai checklist, kita close. Nah, kalau untuk ini masih udah bisa ya. Oke, untuk materi pertemuan hari ini udah seperti ini. Udah cukup selesai, materinya juga udah selesai semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.